Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi at'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirun wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan syukur qalbi, syukur dengan hati, meyakini dengan sempurna wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita optimalkan syukur lisan, syukur dengan lisan, senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, dan syukur kita sempurnakan lagi dengan bil arkan, bil jawarih, dengan anggota tubuh. Artinya apa? Seluruh nikmat yang Allah berikan kita pergunakan dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada suri tauladan sejati kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh terbaik, tuntunan terbaik. Kita ittiba kepada beliau. Mudah-mudahan dengan ittiba kita kepada beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kelak kita dikumpulkan bersama beliau dan kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita semua paham bahwasanya di negeri kita, di dunia, masih diuji oleh Allah dengan belum berakhirnya virus corona. Virus disease corona 19. Bahkan kecenderungannya dengan new normal, new habit ini, corona bukan semakin meredah tetapi semakin membesar, terutama di perkotaan yang perhelatan bisnisnya luar biasa seperti Jakarta. Katanya sekarang sudah mulai PSBB lagi, lockdown lagi. Namun demikian semua ada hikmahnya. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ada penelitian ketika lapisan ozon ini semakin menipis, pemanasan global. Jadi kita dengar dulu bahwasanya di atas lapisan ozon semakin menipis. Ternyata ada penelitian, dengan adanya virus corona ini aktivitas berhenti semua, pesawat jarang terbang, laju kendaraan juga
berhenti sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Ternyata ada penelitian sekarang lapisan ozon mulai normal kembali, udara mulai segar kembali, kemudian hujan normal kembali turun. Ini ada penelitian seperti itu. Jadi semuanya ada apa? Hikmahnya. Maka bagi orang yang beriman pandai mencari hikmah di balik kejadian. Ini salah satu hikmah. Namun kita yakin corona pasti berakhir. Kita harus optimis corona pasti berakhir. Yang penting kita ikutilah petunjuk dari tim ahli kesehatan, Majelis Ulama Indonesia, pimpinan pusat Muhammadiyah, bagaimana kita waspada dengan virus corona ini. Dan sekarang ini juga banyak orang yang gelisah. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pernah gelisah? Ada yang nggak pernah gelisah? Ada yang tenang terus nggak pernah gelisah gitu? Ada nggak? Hanya orang gila lah yang tidak pernah gelisah. Orang gila itu tidak pernah gelisah. Tidak pernah memikirkan besok makan apa, besok pakaiannya apa, nggak pernah gelisah dia. Itu orang gila. Berarti kalau ada orang tidak pernah gelisah sama dengan orang gelisah itu normal. Ciri orang yang jiwanya normal adalah dia punya rasa gelisah. Itu normal gelisah itu. Jadi anak-anak kalau pernah gelisah atau bahkan mungkin sering gelisah itu normal sebenarnya. Gelisah itu. Ibu-ibu anaknya pulangnya jam 2, biasanya jam 5 belum pulang, jam 8 belum pulang. Kira-kira gelisah enggak? Apa tenang saja? Tenang saja. Tentu ibu-ibu pasti gelisah gitu. Suaminya harusnya pulangnya maghrib, kok sampai jam 2 malam nggak pulang-pulang. Kira-kira ibu-ibu gimana? Tenang saja, santai aja. Saya yakin ibu-ibu gelisah. Tapi ada seorang ibu yang nggak gelisah. Saya nggak gelisah lah, kenapa? Kerjanya malam, shift malam. Pulangnya jam 2, pulangnya jam 8 pagi. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Jadi kalau begitu gelisah itu harus dihilangkan atau bagaimana? Tidak usah dihilangkan, tetapi dimanage. Kegelisahan itu apa? Dimanage karena akan menjadi energi. Kalau kegelisahan itu dimanage, itu akan jadi energi. Contohnya anak-anak besok ujian gelisah, belum belajar. Dimanage aja, maka dari sekarang belajar, maka insya Allah nanti hasilnya baik. Ada orang gelisah untuk bayar biaya sekolah. Kan jadi sumber energi dari kegelisahan itu. Maka setelah itu dia bagaimana berusaha mencari solusi. Karena awalnya gelisah. Jadi gelisah itu baik, yang penting dimanage dengan baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya kira di musim corona ini banyak orang juga yang gelisah. Salah satu manajemen supaya kita terhindar dari kegelisahan yang parah, karena kegelisahan yang parah nanti akan menjadikan stres. Di antaranya dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dengan berusaha bagaimana kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat dengan apa? Khusyuk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adik-adik sering ya membaca surat Al-Mu'minun ini ayat 1 sampai ayat 9, ayat 10 itu. Qad aflahal mu'minun. Monggo. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ya. Qad qalqalah ya. Qalqalah apa Ibu? Sughra. Kenapa dikatakan qalqalah sughra anak-anak? Karena berharokat sukun asli, qad sughra. Biasanya ada di tengah. Mengucapkan huruf fa itu harus keluar angin, desis. Fa. Karena huruf hams. Qad aflahal mu'minun. Jangan di tengah tapi di bawah tenggorokan. Jangan mu'minun itu ain jadinya. Tapi qad aflahal mu'minun alladzina di mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau 1 alif 2 ketukan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ucapan huruf kha anak sekalian itu di tenggorokan, tenggorokan pangkal yang di atas, sehingga keluarnya agak ngorok. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sya itu huruf tapasy, sya di tengah lidah. Nanti lidah tengahnya naik ke atas. Shin. Khashi'un walladzina hum 'anil lagwi. Ghin sama dengan kha. Ghin kha. Tapi ini bukan huruf qalqalah. Jangan dibaca anil lagwi, salah. Anil lagwi mu'ri. Ri-nya dibaca ifis, rot tarkik. Enggak boleh mu'ri, tapi mu'ri. Mu'ri'un, huruf keluarnya dari sisi lidah. Fi hati lisan, sisi lidah naik atas gigi geraham atas. Bukan do tapi wala do. 'anil lagwi mu'ridun. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Enggak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون. Alhamdulillah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita rutinkan membaca Al-Quran. Karena fi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap satu huruf ada satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi berapa? 10. Qad sungguh
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflah, hayya 'alal falah. Falah itu beruntung. Sungguh sukses orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tiada berguna. Nah, di sini masalah khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Jadi ilmu yang pertama kali diangkat dari bumi itu adalah apa? Kekhusyuan, khusyuk. Salah satu cara untuk mengendalikan kegelisahan adalah dengan cara khusyuk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sabar dan salat sebagai penolong. Sabar dan salat sebagai penolong kita. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berat itu. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yadhunnu, yakin. Yakin dengan apa? Annahum, sesungguhnya mereka mulaqu, akan kembali kepada Tuhannya. Akan berjumpa dengan Tuhannya. Akan kembali ke asal. Ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin. Maka orang yang yakin itu tidak terlalu gelisah, tidak akan stres. Kenapa? Khusyuk. Khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Dia yakin akan kembali kepada Tuhannya. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini salah satu pengertian ataupun untuk memahami apa itu khusyuk. Nah, hadirun wal hadirat rahimakumullah, berbagai persoalan sering mempengaruhi kita. Ada gelisah, kegelisahannya. Ada apalagi kecemasan, cemas. Kemudian putus asa. Ada lagi stres, sakit ataupun depresi. Nah, ini gimana cara menghilangkan? Maka nanti cara mengendalikan kegelisahan. Tapi materi kita bukan itu. Namun salah satunya adalah dengan salat khusyuk. Salat khusyuk dapat mengatasinya. Nah, khusyuk itu bukan diciptakan hanya dengan memasuki dan menerima saja, tetapi melalui sebuah pelatihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau menulis kalimat Muhammad seperti itu ada sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah saya ubah. Jadi ditulis aja semuanya sallallahu alaihi wasallam, tidak SAW lagi. Tidak apa? SAW nanti Nabi Muhammad SAW. Nah, pas. Tapi kalau ditulis sambil membaca kan SALL, baca sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam. Salawat dan salam. Dalam salatnya benar-benar dijadikan keindahan dan terjadi komunikasi yang penuh kerinduan dan keakraban dengan Allah. Itu Rasulullah ya. Karena suri tauladan kita siapa? Rasulullah. Bukan saya. Kalau saya mubaligh menyampaikan
bagaimana itu Rasulullah seperti itu. Sama-sama kita semua ingin mencontoh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bagaimana dalam sholatnya benar-benar dijadikan keindahan dan terjadinya komunikasi yang penuh dengan kerinduan dan keakraban. Jadi kalau sholat ingin khusyuk, maka paradigma berpikirnya ketika ada waktu sholat benar-benar rindu. Benar-benar apa? Rindu, kerinduan dan keakraban. Ingin berkomunikasi dengan Allah. Karena ibadah yang tanpa perantara adalah sholat diantaranya. Kan ada orang yang menganalogikan harus pakai wasilah perantara. Contohnya apa? Kalau mau ketemu presiden, kan wasilahnya harus melalui bupati, gubernur, baru bisa bertemu dengan presiden, gitu kan? Ada wasilah-wasilah. Tapi kalau bertemu dengan Allah tidak, langsung saja komunikasi. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba. Langsung Allah. Itu komunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara dalam sholat. Ruku sujudnya panjang beliau Rasulullah, terutama ketika sholat sendirian di malam hari. Terkadang sampai kakinya bengkak, tapi bukan berlebihan karena ingin memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Nah, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling khusyuk di dalam apa? Sholat. Kita ingin meniru nih. Ya tidak bisa seperti beliau, paling tidak ya seberapa persennya begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sih ciri-ciri orang yang salat khusyuknya? Kita masuk bagaimana supaya kita khusyuk di dalam salat. Yang pertama, selalu luruskan niat. Niat itu harus diluruskan, adik-adik. Terus diluruskan. Punya niat tapi terus harus diluruskan. Kenapa? Kadang-kadang punya niat tapi suka terbisiki oleh gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan apa? Setan. Karena setan itu sungguh luar biasa. Adu mubin. Setan itu kan masuk melalui peredaran darah, gitu kan? Terus. Jadi memang setan itu laknatullah. Maka kita harus meluruskan niat. Ada yang mau azan, luruskan dulu niat. Jangan sampai terdetik ketika azan itu, azannya saya panjang-panjangkan, saya getar-getarin biar kelihatan indah. Itu kan sudah masuk godaan seperti itu. Hayya 'alas shalah. Niatnya supaya apa? Hati-hati. Hati-hati. Pokoknya dalam ibadah kita punya niat harus kita luruskan terus niat. Hati-hati. Karena apa? Membersihkan niat, menghilangkan sifat ria itu memang sulit. Sulit betul. Masya Allah, sulit menghilangkan sifat ria. Coba adik-adik, sholat sendirian di kamar sama sholat berjamaah atau sholat dilihat guru, kan beda. Riya itu masuk sirik ya? Sirik apa? Sirik asghar. Sirik itu. Bahkan Rasulullah, inna akhwafa, sesuatu yang paling aku takuti di akhir zaman, itu Rasulullah mengatakan adalah sirkul asghar. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah syirik asghar, syirik kecil. Maka ini harus benar-benar. Kalau sholat kita ingin khusyuk, diantaranya kita harus meluruskan niat, membersihkan niat, ikhlas, menghilangkan sifat riya. Sengaja menjaga waktunya, tertib dan disiplin, karena sholat sudah diatur waktunya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada pernah mendapatkan pelajaran di sekolah. Ada hadis yang masyhur. Saya mendapatkan di kelas 2 MTS dulu. Saya sekolah
SD, MTS, aliyah gitu. Jadi made in agama. Sanawiyah ada materi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Rasulullah menempatkan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu. Qultu summa ayun. Kemudian aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, qultu summa ayun." Apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan. Ternyata sholat nomor pertama, nomor berapa Bapak Ibu? Pertama. Birrul walidain, jihad, salat pertama. Itu saking pentingnya sholat. As-salatu ala waqtiha. Bahkan ketika Rasulullah mau wafat, wasiatnya kan ada 3 ya. Salah satunya apa? As-salat. As-salat, as-salat. Adalah apa? Salat. Maka kalau kita berusaha ingin mencontoh Rasulullah supaya mendapatkan khusyuk dalam salat, senantiasa menjaga waktu, tertib dan disiplin. Kemudian cinta kebersihan. Tentunya sebelum salat harus apa? Bersih. Orang sebelum salat dia harus berwudu. Dahulu untuk menyucikan dari kotoran dan hadas. Maka wudunya yang bagus. Fa'ahsin wudu'ak, maka perbaguslah wudumu, gitu kan Rasulullah mengatakan. Wudu yang sesuai dengan tuntunan. Adik-adik kalau wudu hati-hati. Ada sebesar kuku saja tidak terbasuh, kulit yang harus dibasuh dalam wudu tidak terbasuh sebesar kuku saja. Rasulullah mengatakan kembali kepada sahabat. Maksudnya kalau dia berwudu seperti itu nanti tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak apa? Tidak sah. Makanya hati-hati. Wudu itu kan membasuh. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu itu basuhlah. Basuh itu artinya mengalirkan air, kemudian sempurnanya digosok-gosok. Bukan sudah mengalirkan di wadah wudu kan seperti ini. Kolam dengan itu kan namanya belum menggosok. Membasuh itu air mengalir kemudian diratakan dengan digosok sehingga pori-porinya terkena air semua. Itu namanya fungsi. Pengertian fungsi itu seperti itu. Sampai sini. Dari tangan sampai atas, bukan dari atas ke bawah, dari sini ke atas. Wajah tangan. Famsahu birusikum, kemudian usap. Famsahu. Jadi bukan membasuh kepala tapi mengusap. Kenapa? Karena pengertian membasuh sama mengusap berbeda. Kadang-kadang ada kesalahan. Membasuh tangan, membasuh kepala beda. Kalau membasuh itu berarti kan mengguyurkan air. Kalau mandi besar dia membasuh apa? Kepala. Tetapi kalau untuk mengusap itu hanya mengusap. Maka bekas air di tangan saja masih boleh. Kalau kurang ambil air cipratkan kemudian usap, tidak merata tidak masalah. Tidak merata tidak apa? Tidak masalah. Cukup mengusap. Famsahu biruusikum wa arjulakum. Kalau arjulakum kembali kepada membasuh kaki. Cinta kebersihan. Karena sebelum sholat orang harus wudu terlebih dahulu untuk menyucikan diri dari kotoran atau hadas. Melaksanakan sholat sesuai tuntunan. Jadi melaksanakan sholat sesuai apa? Tuntunan. Khusyuk. Bagaimana? Diawali dengan niat. Niat sesungguhnya segala perbuatan itu disertai dengan niat dan seorang diganjar sesuai niat. Niat bukanlah sebuah bacaan atau mantra.
tetapi suatu perbuatan di dalam terdapat kesadaran penuh yang mengalir, kesadaran penuh yang mengalir. Niat merupakan dasar dan bentuk bagi sebuah perbuatan, di mana perbuatan itu sendiri adalah juga isi dari niat. Perbuatan itu adalah isi dari niat. Niat adalah kesadaran untuk mempersatukan, ada istilahnya otak kiri, otak kanan, sehingga menghasilkan rasa sambung tuning dalam sholat maupun ibadah lain. Jadi Allah, jadi ada kesadaran. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad, dia berkata, apakah orang sholat mengatakan sesuatu sebelum dia takbir? Imam Ahmad menjawab, tidak. Menjawab apa? Tidak. Maka saat itu Rasulullah berdirilah menghadap ke arah apa? Kiblat. Kemudian ucapkan apa? Allahu Akbar. Dengan kesadaran penuh dia akan melaksanakan apa? Salat. Itulah niat. Jadi kesadaran penuh. Nah, Bapak Ibu, maka dalam niat ini kita harus sadar Allah. Sadar apa? Bahwa kita lagi berhadapan dengan siapa? Allah. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Salat itu bukan sekedar menggugurkan apa? Kewajiban, tetapi kerinduan ingin bertemu, berkomunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dalam hati Allah, salat itu doa. Salat itu adalah ibadah. Fatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan. Salat itu terdiri dari perbuatan dan ucapan, gerakan dan ucapan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Allahu Akbar. Gerakannya semuanya sudah ada aturan. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ada dua cara. Sedekap, tata sujud yang benar. Saya kira untuk hal ini sudah kita bahas. Saya tidak akan membahas lagi. Artinya apa? Bahwa sholat itu gerakan-gerakannya juga ada aturannya, tidak main-main. As-sholat itu doa. Sholat itu adalah apa? Doa. Sholat itu adalah apa? Doa. Ketika kita membaca doa, Allahu Akbar, sedekap, berhenti sebentar, itu namanya tumaninah. Baca Allahumma ba'id. Kalau salat dilakukan enggak? Kalau Allah ba'id enggak ya, biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau bacaan yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi gerakan dan bacaan itu harus tartil. Kemudian menuju salat yang khusyuk, selanjutnya selalu tenang dan tumaninah. Tenang dan apa? Tumaninah. Jadi salat itu tenang. Tidak boleh terburu-buru kayak dikejar, terburu-buru. Ada salatnya terburu-buru. Kok dia terburu-buru dia kenapa? Pak lapar. Tenang. Tumaninah. Tumaninah itu merupakan kombinasi antara tenang dan konsentrasi. Allahu Akbar. Allahumma ba'd. Allahu Akbar. Ruku. Setelah lurus baru baca Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berarti Sami'allahu liman hamidah. Setelah tangan itu ke bawah,
Jadi setelah ini Sami'allahu liman hamidah, setelah prak begini diam dulu baru Rabbana walakal hamd. Jangan terburu-buru. Sami'allahu, Allah. Itu namanya belum i'tidal. Belum apa? I'tidal. Kalau belum i'tidal berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Belum lurus, belum kembali tulang-tulang ke apa? Ke asalnya, langsung ruku. Langsung sujud. I'tidal itu kan adil, i'tidal tenang kembali ke tempat asalnya begitu. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu bacaan-bacaan. Jadi tumakninah itu termasuk rukun kalau dalam kajian salat. Menurut Imam Syafi'i itu tumakninah itu termasuk apa? Rukun. Tawadu dan rendah hati, tawadu merupakan akhlak Rasulullah. Jadi orang tumakninah, orang khusyuk itu nanti akan melahirkan tawadu dan rendah hati. Merupakan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya harus tawadu, makanya melihatnya ke bawah jangan ke atas. Salat kok ke atas begini, nggak boleh, nggak baik. Atau lihat ke kiri gitu kan, ke bawah. Kalau ada aturannya, kalau kita lagi sholat berdiri, lihatnya ke tempat sujud. Kalau kita lagi ruku, lihatnya ke apa nih? Kaki, ke lutut. Kalau lagi tahiyat, lihatnya kemana? Ke telunjuk. Lihat ke telunjuk kalau lagi tahiyat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah boleh, tetapi awalnya pasangannya bukan itu. Kalau mushadat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, awalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Baru nanti pasangan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau at-tahiyyatul lillah was salatu wat thayyibat, nanti syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Itu pasangannya. Jangan sampai terbalik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salatnya khusyuk dan suka beramal baik tapi masih suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya gimana lagi ya? Memang setan itu luar biasa menggoda kita ya. Salat ya maksiat ya. Gimana Bang G? Kita ya manusia biasa ya. Kita manusia biasa. Manusia biasa itu ya manusia biasa, tidak bisa sempurna lurus gitu, tidak pernah melakukan dosa. Ya ada kalanya kita berdosa tuh, ya enggak? Kita sudah berusaha sholat khusyuk, tapi kok masih saja terpeleset dengan apa? Maksiat. Ya itulah manusia, itu manusia memang seperti itu. Makhluk khata'an isyan. Maka sebaiknya dia bermuhasabah. Astagfirullah. Kemudian tambah ilmu lagi, ngaji lagi, kemudian senantiasa berdoa. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu kan bagus. Orang berdosa bertaubat itu bagus daripada orang
berdosa tetapi dia tidak merasa berdosa. Ada nggak yang seperti itu? Berdosa tetapi dia tidak merasakan apa? Berdosa, terus aja berdosa. Nah, itu bahaya. Tapi ketika ada orang yang berdosa kemudian dia bertobat, dia berusaha melaksanakan sholat khusyuk tetapi terpeleset juga. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta pada orang yang bertaubat. Jadi inti dalam salat yang khusyuk yaitu akhlak menjadi apa? Baik. Jadi ibu bisa mengintrospeksi bu, kalau ibu suka marah-marah masih jongkok gitu kan, apalagi bu, nah, berarti ini aplikasi dari salat khusyuknya menjadi baik, semakin dermawan, semakin apa? Dermawan, menginfakkan sebagian hartanya, seberapa persen hartanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima perintah salat dari Allah agar menjadi akhlak yang baik. Karena itulah ciri ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada anak-anak pelajar Muhammadiyah. Karena saya adalah guru Aika ya, suka mengajarkan juga. Janji pelajar Muhammadiyah. Sudah apa belum adik-adik? Belum apa? Diawali dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. Coba adik-adik baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami ya 1, 2, 3. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. 1, 2, 3. Janji itu utang loh. Janji itu apa? Dan ini adalah baik. Ini adalah apa? Baik. Bagaimana mengamalkannya? Tuh, yang pertama adalah pengamalan janji pelajar Muhammadiyah itulah melaksanakan apa nih? Sholat tepat waktu, melaksanakan amal ma'ruf nahi. Maka anak sekalian, bagaimana kita berusaha menjadikan sholat itu adalah sebagai kegiatan rutinitas yang baik dalam kehidupan saya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Habis itu langsung lari atau gimana? Hah? Langsung dikir. Langsung apa? Dikir. Orang yang khusyuk dalam sholatnya kasih dikir. Habis sholat langsung lari. Setelah salam, zaman dulu itu Bapak Ibu kalau sholat zaman dulu ya, tidak di lantai yang bersih seperti ini, apalagi di sajadah dulu. Lantainya kotor, banyak pasirnya, ya. Sehingga untuk menghilangkan kotoran pasir itu setelah salam rawu. Karena di sini banyak apa? Pasirnya banyak kotorannya gitu. Tapi ini bukan turunan, bukan apa? Bukan turun. Tapi sejarahnya begitu. Karena banyak pasir, di sini yang nempel ini, akhirnya dia apa? Bisa. Tapi sekarang kan sudah tidak ada pasirnya lagi. Pakai sajadah bersih lagi. Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan ada raut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Selesai. Jadi kalau raut itu karena kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan.
Setelah itu bagaimana Rasulullah setelah salat mengucapkan istighfar? Ditanya bagaimana istighfarnya Rasulullah, wahai sahabat. Rasulullah mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Coba kita zikir pada salat, ibu-ibu, bapak-bapak sama-sama. Karena untuk pembelajaran. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau subuh maghrib apa? Allahumma ajirni minan nar. 7 kali ya. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Lahun ni'mah wa lahul hamdu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jumlahnya 99. Genapkan 100 dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sampai sana. Ini minumnya. Tambah lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah lagi boleh. Yang ada contohnya, ada tuntunannya. Ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Fi kulli dubri shalah baca ayat kursi insyaallah termasuk orang yang nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah. Baca apa? Ayat kursi, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan bacaan-bacaan yang lain. Zikir yang semuanya memang ada sumbernya yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bukunya, banyak panduannya, silahkan dipelajari. Zikir. Karena dengan zikir ini juga akan menenteramkan. Akan apa? Menenteramkan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak supaya kamu mendapatkan apa? Kalau manusia berpaling dari zikir pada Allah, maka manusia akan ditemani oleh siapa? Setan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita karena ia adalah musuh kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cara berzikir. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Tetap semuanya harus ikhlas karena Allah. Khulusuniyah, ikhlas karena apa? Karena Allah. Zikir supaya kaya. Apa ada zikir supaya kaya gitu? Baca ini 1000, baca zikir. Zikir karena Allah yang menjadikan kita lancar rezeki siapa? Allah. Jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Zikir karena Allah, untuk niat Allah.
Niatnya zikir untuk mengingat Allah. Kemudian sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ini adalah petunjuk tata cara berzikir. Berzikir itu kapan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang melihat Allah, zikir, yadhkurun Allah, berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Boleh berdiri, ya sholat, zikir. Lalu dalam duduk santai juga zikir. Sholat dalam keadaan duduk juga boleh zikir. Berbaring sebelum tidur zikir, atau tiduran sambil zikir daripada ngelamun. Ibu yang dipegang apa? Kalau sholat, kalau tiduran yang dipegang apa? HP. Sama dong. Ya, bolehlah pakai HP, boleh. Tapi kan jangan lupa dengan apa? Zikir. Pasang status. Mau bobo aja pasang status. Masya Allah. Bangun tidur. Alhamdulillah tidak bermimpi buruk. Status lagi. Pas masak, mau masak pasang status lagi. Lagi piknik, jalan-jalan. Itu namanya ibu-ibu zaman now. Anak zaman now. Zaman now sekarang tidak lepas dari teknologi. Tidak lepas dari apa? Teknologi. Yang salah bukan teknologinya, tetapi bagaimana kita berusaha menjadikan teknologi ini bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan dan ini sering disampaikan. Begini, ada hadis umum dipahami seperti doa bersama secara keras. Ibnu Abbas berkata, sungguh mengeraskan suara dalam zikir ketika orang-orang sahabat selesai dari sholat adalah pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi sholat zikir. Zikir. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku mendengar zikir dengan keras setelah mereka selesai sholat dan aku mendengarnya. Jadi dijadikan dasar hukum bolehnya zikir setelah sholat itu dengan keras kamu. Ada dalam kitab hadis Al-Bukhari dan Fathul Bari dan Muslim Syarah An-Nawawi. Namun penjelasannya begini, ada penjelasannya. Imam Nawawi berkedudukan hadis ini sebagai berikut. Imam Syafi'i menyebutkan tentang hadis ini bahwa zikir secara keras itu hanya sebentar itu. Untuk mengajarkan cara berzikir. Untuk mengajarkan apa? Cara berzikir. Tidak terus-menerus mengeraskannya. Pendapat yang paling kuat bahwa imam dan makmum agar berzikir sesudah salat dengan tidak mengeraskan suara kecuali untuk mengajari orang. Dalam Syarah Nawawi itu penjelasannya. Jadi boleh adalah dalam rangka pembelajaran. Gimana? Yang sebelum ini kan diulang maaf. Yang mana? Ini. Ini foto silakan. Klik. Jangan tahu. Ya, ini apa? Penjelasannya. Memang pernah terjadi, tapi untuk tarbiyah, untuk mengajarkan.
Saya dulu waktu di pesantren juga Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus sebagai tarbiyah. Di masyarakat juga sekali-kali dikeraskan, kadang-kadang mbak-mbak, apa aku nggak tahu nih bikinnya banyak apa. Ya perlu belajar ya. Perlu apa? Belajar. Tapi aslinya setelah bisa, zikirnya sendiri. Apalagi ada yang sholat. Ada yang sholat mengganggu orang apa? Sholat. Hal itu dikuatkan oleh seorang tabi'in yang melihat para sahabat yang bernama Faiz bin Abbad bahwa sahabat-sahabat Rasul itu membenci mengeraskan suara saat berzikir dalam 3 hal: saat mengantarkan jenazah, saat berzikir, dan saat kafir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama ahli zikir bahwa zikir itu ada 7. Jadi zikir itu bukan sekedar dengan apa? Dengan lisan. Zikir itu banyak. Zikir mata dengan banyak menangis karena Allah, matanya berzikir menangis. Menangisnya karena apa? Dosa. Kenapa ibu menangis? Aduh, sertifikasi saya nggak cair. Wah, nangis itu bukan nangis. Nangisnya bukan seperti itu. Nangis karena apa? Dosa. Zikir telinga dengan mendengarkan sesuatu yang dari Allah. Ibu juga telinganya lagi berzikir, karena lagi mendengarkan ayat-ayat Allah, ingat Allah kan. Zikir lisan banyak menyebut dan memuji Allah. Zikir tangan dan memperbanyak sedekah karena Allah. Sedekah itu lagi zikir juga ini ibu bapak. Sedekah lagi ingat Allah. Mudah-mudahan nanti Allah mengganti yang lebih banyak. Zikir badan dan menggunakan, menjalankan dan membela agama Allah. Zikir hati dengan menumbuhkan rasa cinta. Al-hubbu wal khauf war raja. Rasa cinta, takut dan harap kepada Allah. Al-hubbu, al-khauf, ar-raja. Zikir ruh dengan bertawakal dan pasrah kepada Allah. Sedangkan Ibnu Qayyim menyebutkan zikir dalam 3 hal: zikrullah dengan memantapkan hati, zikrullah dengan melalui ucapan lisan, zikrullah dengan mendalami hukum-hukum Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, zikir kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah permasalahan hidup kita akan ada solusinya. Ada kemudahan, ada kesulitan, senantiasa berpasangan dengan kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah bagaimana anak-anak sekalian? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya bersama. Jadi kalimatnya bukan sulit dulu baru mudah, bukan. Fa inna ma'al itu bersama, ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, dengan berdoa kepada Allah. Di mana doa tidak hanya semata-mata untuk meminta, akan tetapi doa itu sendiri adalah apa? Ibadah. Doa itu kan ibadah. Doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doa kok nggak dikabulkan ya? Mungkin Allah sayang dengan kita, ingin terus mendengarkan doa apa supaya terus dibaca, dan Allah sayang dengan kita dan kita terus beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa 80 tahun supaya dikaruniai seorang anak. Lama kan? Lama. Kita terus berdoa karena doa itu sendiri adalah apa? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu adalah ibadah. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat. Marilah kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.